Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada perkuliahan Manajemen Rumah Sakit Syariah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pemasaran syariah. Kuliah ini dimulai dari sebuah pertanyaan mengenai apa itu pemasaran. Banyak orang berpikir bahwa pemasaran hanyalah menjual dan mengiklankan sebuah produk. Padahal penjualan dan mengiklankan sebuah produk merupakan bagian dari bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix yang akan dibahas pada slide berikutnya. Saat ini, pemasaran harus dipahami dalam pemahaman modern, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan. Bila pemasar memenuhi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk dan jasa yang menyediakan nilai yang unggul bagi pelanggan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk atau jasa secara efektif, maka produk atau jasa tersebut akan mudah dijual. Definisi paling sederhana dari pemasaran adalah proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan dua sasaran pemasaran, yaitu pertama menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai, serta yang kedua adalah menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Secara luas, pemasaran didefinisikan sebagai serangkaian proses sosial dan manajerial di mana perusahaan menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan value atau nilai kepada pelanggan. Tujuan dari pemasaran adalah membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Untuk memahami konsep dasar pemasaran, maka terdapat 3 istilah dasar yang harus kita pahami, yaitu needs, wants, and demand. Konsep paling dasar yang paling mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia atau disebut dengan need. Kebutuhan manusia diartikan sebagai keadaan dari perasaan kekurangan. Needs merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan yang lainnya. Jika kita kembangkan lebih lanjut, aspek lain yang dibutuhkan manusia adalah pendidikan, pelayanan kesehatan, dan menjadi bagian dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka contoh produk untuk kategori needs adalah pertanian, perumahan, pelayanan kesehatan, dan yang lainnya. Maslow mengungkapkan sebuah teori mengenai hierarki kebutuhan yang dapat kita lihat pada piramida ini. Physiological needs merupakan kebutuhan yang berada di tingkat dasar, diikuti dengan kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, dan yang berada di puncak adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Maslow mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia harus bertahap berdasarkan tingkatan tersebut, di mana manusia tidak akan membutuhkan rasa aman jika kebutuhan fisik belum terpenuhi dan begitu pula selanjutnya. Dari kebutuhan dasar tersebut, kita dapat mengembangkan contoh produk yang berada di tiap tingkatan kebutuhan. Terdiri dari perusahaan makanan seperti Indofood, Nestle, lalu organisasi penyedia pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik untuk physiological needs. Lalu perusahaan asuransi seperti Prudential, Generali, dan yang lainnya untuk kebutuhan rasa aman. Lalu jejaring media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook untuk kebutuhan sosial. Lalu ada brand-brand mewah seperti Chanel, Apple, Mercedes untuk kebutuhan penghargaan diri, dan organisasi non-profit seperti NGO, LSM, yayasan untuk kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya adalah wants atau keinginan. Wants merupakan step ahead dari needs. Wants tidak dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, akan tetapi berhubungan dengan needs. Wants terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang, serta dapat berubah-ubah. Contohnya adalah, needs semua orang adalah makanan. Akan tetapi, wants untuk orang Amerika adalah burger, sandwich, atau kentang goreng. Sedangkan orang Italia membutuhkan pizza dan pasta, serta orang Indonesia, khususnya orang Sunda, menginginkan nasi, sambal, lalapan, jengkol, dan ikan asin. Keinginan atau wants terbentuk oleh masyarakat dan dipaparkan dalam bentuk objek yang bisa memenuhi kebutuhan. Ketika didukung oleh daya beli, maka keinginan menjadi demand atau permintaan. Perbedaan mendasar antara wants and demand adalah desire. Seseorang yang mampu membeli produk yang dia inginkan atau desirable product, maka seseorang tersebut dapat mengubah wants mereka menjadi demands. Berikut merupakan konsep inti dari pemasaran. Yang pertama adalah segmenting, targeting, dan positioning. Market segmentation atau segmentasi pasar didefinisikan sebagai pemilihan pasar yang akan dibidik untuk produk atau jasa yang akan kita buat. Pemilihan pasar dimulai dengan memilah-milah atau mengelompokkan pasar dari yang heterogen menjadi homogen dalam aspek-aspek tertentu. Misalnya, melakukan segmentasi pasar dengan variabel sosial kelas menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.
Lalu yang berikutnya adalah market, di mana market didefinisikan sebagai semua pelanggan potensial yang memiliki need dan want tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi need dan wants. Kemudian yang berikutnya ada marketer dan prospek, di mana marketer atau pemasar adalah seseorang yang secara aktif mencari sumber daya dari pihak lain dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Sedangkan yang dimaksud dengan prospek adalah calon pelanggan yang merupakan kembalikan dari marketer. Lalu yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi needs, wants, and demand pada market, yang seperti dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Lalu yang berikutnya kita menentukan produk, offering, dan brand, di mana produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk dijual yang mencakup bisa produk fisik atau bisa juga bentuknya jasa. Di dalamnya ada pelayanan yang menyertainya seperti rumah sakit syariah, itu adalah bentuknya jasa pelayanan kesehatan. Lalu bisa juga orang, contohnya adalah entertainer, atau organisasi seperti contohnya adalah klub perbakin. Tempat, contohnya adalah lokasi wisata Tangkuban Perahu. Ide, contohnya adalah ide produk baru. Right atau hak paten, contohnya adalah hak cipta lagu, serta kegiatan, contoh kegiatan kebugaran. Lalu yang kedua ada offering atau tawaran, di mana offering adalah gabungan antara produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Kemudian yang disebut dengan brand adalah suatu nama, istilah, simbol, logo, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk perusahaan dari pesaingnya. Lalu yang berikutnya adalah menciptakan customer value dan satisfaction atau kepuasan pelanggan, di mana yang dimaksud dengan kepuasan adalah kesesuaian antara produk yang digunakan atau jasa yang dirasakan dengan harapannya. Lalu yang berikutnya ada proses pertukaran dan transaksi. Kemudian dari proses pertukaran dan transaksi ini akan membentuk relationship market dan network marketing, di mana relationship marketing adalah proses menciptakan, mempertahankan, dan memperbaiki hubungan yang kuat berdasarkan nilai dengan pelanggan dan pemegang saham lainnya. Hasil puncak dari relationship marketing adalah terbentuknya aset perusahaan yang unik disebut dengan marketing network, yang terdiri dari perusahaan dan stakeholder yang dengan mereka perusahaan membangun hubungan bisnis timbal balik yang saling menguntungkan. Lalu berikutnya ada marketing channel, di mana marketing channel atau channel pemasaran untuk mencapai pasar sasaran. Pada industri jasa, channel yang digunakan adalah communication channel, baik itu menggunakan media cetak maupun media elektronik. Pada era saat ini, kita bisa juga menggunakan channel media sosial. Lalu yang berikutnya ada value chain, di mana value chain ini menggambarkan alur dari mulai penciptaan produk, dari bahan baku sampai menjadi produk akhir hingga sampai kepada konsumen. Kemudian yang berikutnya ada kompetitor, di mana kompetitor merupakan tawaran dan barang pengganti potensial yang bisa dipertimbangkan oleh pembeli. Lalu yang berikutnya ada lingkungan pemasaran atau marketing environment, di mana lingkungan pemasaran adalah lingkungan di mana tempat perusahaan dan perusahaan-perusahaan pesaingnya berusaha. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan pemasaran internal dan juga lingkungan pemasaran eksternal. Lalu yang terakhir adalah pembuatan marketing planning atau perencanaan pemasaran, yang dimana perencanaan pemasaran adalah dokumen tertulis yang meringkaskan apa yang sudah dipelajari oleh pemasar tentang tepat pasar dan menunjukkan cara perusahaan berencana untuk mencapai tujuan dari pemasarannya. Untuk merancang strategi pemasaran yang tepat, diperlukan pemahaman terhadap filosofi dalam menjalankan usaha yang terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep produksi, lalu ada konsep produk, konsep penjualan, konsep marketing, dan juga konsep dari sosial marketing. Yang pertama adalah konsep produksi, di mana konsep produksi adalah suatu konsep yang mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan mudah didapat, serta murah harganya. Karena itu, manajemen berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep ini merupakan salah satu orientasi tertua yang memandu perusahaan untuk menjual produknya. Akan tetapi, jika perusahaan ini terlalu fokus pada cara untuk efisiensi produksi dan juga distribusi, maka akan mengakibatkan perusahaan kehilangan pandangan terhadap tujuan yang sebenarnya, yaitu untuk memuaskan kebutuhan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu yang kedua adalah konsep produk,
di mana konsep produk merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang berkualitas dan menawarkan kinerja serta fitur inovatif yang terbaik. Biasanya, perusahaan yang menganut konsep produk dalam merancang produk tidak melibatkan needs dan wants dari konsumennya. Lalu yang berikutnya ada konsep penjualan, di mana konsep penjualan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa konsep tidak akan membeli produk perusahaan, kecuali jika produk tersebut dijual dalam skala penjualan dan usaha promosi yang besar. Konsep ini biasanya dipraktekkan pada barang yang tidak dicari atau barang-barang yang tidak terpikir akan dibeli oleh konsumen dalam keadaan normal. Contohnya adalah seperti asuransi. Konsep ini nantinya akan menitik beratkan pada penciptaan transaksi penjualan dan bukan untuk membangun hubungan pelanggan dalam jangka panjang. Lalu yang berikutnya ada konsep marketing, di mana konsep marketing adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan penentuan needs dan wants serta memberikan kepuasan melebihi dari pesaing. Berdasarkan konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan juga untuk mendapatkan keuntungan. Konsep pemasaran memiliki konsep dari luar ke dalam, mulai dari mendefinisikan pasar, lalu siapakah yang akan menjadi target pasar produk perusahaan kita, kemudian fokus kepada kebutuhan pelanggan, dan mengintegrasikan semua kegiatan pemasaran yang dapat mempengaruhi pelanggan. Konsep ini berjalan dengan baik ketika pelanggan mengetahui apa yang mereka inginkan. Pada beberapa kasus, pelanggan tidak mengetahui apa yang mereka inginkan atau bahkan yang mungkin mereka inginkan. Contohnya adalah jika kita berkaca pada 20 tahun lalu, berapa banyak konsumen yang mengira bahwa mereka akan membutuhkan produk-produk umum seperti saat ini, seperti telepon seluler, notebook, pembelian obat online 24 jam, dan bahkan navigasi satelit di mobil mereka. Oleh karena itu, dalam situasi ini dibutuhkan pemasaran yang menggerakkan pelanggan, di mana perusahaan memahami kebutuhan pelanggan jauh lebih baik daripada pelanggan memahami diri mereka sendiri, dan menciptakan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan yang ada untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah konsep social marketing, di mana konsep social marketing yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan perusahaan adalah memperhatikan 3 hal, yaitu keuntungan perusahaan, lalu keinginan konsumen yang merupakan keinginan jangka pendek, dan juga kepentingan masyarakat yang merupakan kesejahteraan jangka panjang. Contohnya adalah makanan siap saji, di mana makanan siap saji itu tentu saja memenuhi keinginan jangka pendek konsumen, yaitu untuk memenuhi rasa lapar. Akan tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Karena makanan siap saji merupakan makanan yang tinggi lemak dan kalori yang dapat menimbulkan masalah obesitas dan masalah penyakit tidak menular lainnya seperti darah tinggi, kencing manis, dan yang lain. Konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan merupakan konsep tradisional dari marketing, sedangkan konsep marketing dan sosial marketing merupakan konsep modern dari marketing. Holistic marketing merupakan suatu konsep pemasaran menyeluruh, di mana suatu bisnis tidak dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan merupakan kombinasi dari beberapa departemen yang harus bekerja secara terpisah. Konsep holistic marketing memandang marketing sebagai elemen penting di mana seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut harus terlibat dalam proses marketing. Konsep dari pemasaran holistik merupakan penyampaian nilai kepada konsumen atau pelanggan dan mengkomunikasikan nilai tersebut kepada pelanggan. Inti dari kegiatan pemasaran secara keseluruhan terdiri dari internal marketing, lalu integrated marketing, lalu performance marketing, dan juga relationship marketing. Internal marketing memandang bahwa strategi marketing bukan hanya tanggung jawab satu departemen atau divisi saja, akan tetapi tanggung jawab semua departemen dan semua divisi yang ada di perusahaan tersebut. Marketing mengendalikan visi, misi, serta perencanaan strategis perusahaan. Kegiatan internal marketing meliputi proses rekrutmen karyawan, pelatihan, dan juga proses untuk motivasi karyawan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan yang ada di perusahaan mengerti sepenuhnya, menerima, dan mengimplementasikan prinsip marketing yang sesuai. Lalu berikutnya adalah relationship marketing, di mana relationship marketing bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses marketing perusahaan. 4 komponen penting untuk perusahaan adalah pelanggan, karyawan, marketing partner seperti channel, supplier, distributor, dan agensi,
serta anggota komunitas finansial seperti investor, analis keuangan, dan yang lainnya. Relationship marketing akan membangun pertalian ekonomi, logistik, dan sosial yang kuat antara pihak-pihak yang terkait. Lalu yang berikutnya adalah integrated marketing, merupakan sebuah penggabungan aktivitas-aktivitas dan program-program dari marketing atau pemasaran yang dimaksudkan untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Terakhir adalah performance marketing, di mana performance marketing memastikan bahwa finansial, merek, aspek legal dan etik, pengaruh komunitas, dan lingkungan mendukung aktivitas pemasaran perusahaan. Berikut merupakan evaluasi konsep marketing dari tahun 1950-an sampai tahun 2000. Konsep marketing telah berkembang dari berfokus pada manajemen produk, kemudian menjadi berfokus pada manajemen pelanggan, dan akhirnya berkembang lebih jauh menjadi manajemen merek atau manajemen brand, atau manajemen yang berpusat pada manusia. Konsep pemasaran mengalami perubahan signifikan dari tahun ke tahun mengikuti perubahan lingkungan. Pada tahun 1950-an, atau setelah Perang Dunia, sektor manufaktur berpusat pada perekonomian di Amerika dan terus melonjak pada tahun 1960-an. Pada saat itu, marketing awalnya dilihat hanya sebagai salah satu dari beberapa fungsi yang mendukung produksi. Fungsi utama marketing adalah untuk menghasilkan permintaan atau demand untuk produk. Marketing yang berorientasi kepada produk disebut dengan marketing 1.0. Di tahun 1950-an, Neil Borden menciptakan istilah bauran pemasaran atau mix marketing, dan pada tahun 1960-an, Jerome McCarthy menyempurnakan konsepnya dengan memperkenalkan konsep 4P, yaitu mengembangkan produk, menentukan harga atau price, lalu melakukan promosi, dan menyusun tempat atau place untuk mendistribusikan produk. Pada tahun 1970-an, perekonomian di Amerika dan di daerah barat itu mulai goyah akibat stagflasi yang diakibatkan oleh minyak bumi. Dan pada tahun 1980-an masih belum jelas karena pergeseran pertumbuhan ekonomi ke negara berkembang di Asia. Pada saat itu, permintaan atau demand produk menjadi langka, beberapa produk saling bersaing, dan pergeseran pelanggan menjadi smart buyer. Pada saat ini, terdapat perkembangan konsep marketing dari 4P menjadi P yang lebih banyak, meliputi people, process, physical evidence, public opinion, dan political power. Pada 2 dekade ini terjadi pergeseran konsep dari manajemen produk menjadi manajemen pelanggan. Perubahan ini menjadi titik lahirnya konsep marketing modern yang menjadi awal dari marketing 2.0. Manajemen pelanggan atau customer tidak hanya berfokus pada 4P, akan tetapi kepada STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Pada tahun 1989 terjadi globalisasi dan mulai lahirnya personal komputer atau PC, dan di awal tahun 1990-an itu mulai lahirnya internet, di mana internet bukan hanya menciptakan komputer networking, melainkan human networking. Komputer networking memungkinkan interaksi antar manusia dan memfasilitasi penyebaran informasi dari mulut ke mulut secara global. Hal ini menyebabkan pelanggan terhubung dengan baik dan terinformasi dengan baik. Untuk menanggapi perubahan tersebut, pemasar di seluruh dunia mengembangkan konsep marketing yang berfokus kepada emosi manusia. Mereka memperkenalkan istilah emotional marketing, experiential marketing, dan pembentukan brand atau merek. Pada saat ini, untuk menciptakan permintaan tidak lagi cukup untuk menargetkan pikiran konsumen, akan tetapi harus melibatkan perasaan konsumen. Konsep marketing ini merupakan bentuk dari manajemen merek dan cikal bakal dari konsep marketing 3.0. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat 3 perubahan yang melahirkan marketing 3.0. Yang pertama adalah kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan konsumen, market, dan marketing. Marketing 1.0 diinisiasi dengan pengembangan teknologi pada masa revolusi industri. Marketing 2.0 lahir sebagai dampak dari teknologi informasi dan internet, dan sekarang gelombang baru teknologi, yang terdiri dari komputer yang murah, lahirnya mobile phone, dan internet dengan harga murah, telah melahirkan marketing 3.0. Teknologi memungkinkan masing-masing individu untuk mengekspresikan dirinya dan berkolaborasi dengan orang lain. Era di sini disebut dengan era marketing partisipasi dan juga kolaborasi. Di era partisipasi, orang-orang dapat berperan sebagai pencipta berita, ide, dan entertainment sekaligus sebagai konsumen.
Selain itu, lahirnya sosial media memungkinkan orang-orang untuk berkolaborasi seperti Wikipedia. Kemudian yang kedua, dampak dari perkembangan teknologi menciptakan globalisasi. Globalisasi seringkali menciptakan paradoks. Paradoks makro yang terjadi adalah politik, kemudian ekonomi, dan juga sosial budaya. Paradoks sosial budaya memiliki dampak yang paling langsung terhadap individu atau konsumen. Globalisasi menciptakan budaya yang berbeda, bukan budaya yang seragam. Globalisasi menciptakan budaya global yang universal, tapi di saat yang sama memperkuat budaya tradisional sebagai bentuk dari counterbalance. Untuk menyelesaikan produk di masyarakat, maka diperlukan cultural marketing. Contoh dari cultural marketing adalah seperti yang dilakukan oleh McDonald. Seperti yang kita tahu bahwa McDonald merupakan simbol dari globalisasi. Akan tetapi, McDonald menciptakan produk dengan kearifan lokal untuk menciptakan persepsi bahwa globalisasi merupakan simbol dari kedamaian dan juga kolaborasi. Kekuatan ketiga yang mendorong marketing 3.0 adalah lahirnya masyarakat kreatif sebagai market, di mana masyarakat kreatif merupakan orang-orang dengan otak kanan yang bekerja di sektor kreatif seperti sains, seni, dan pelayanan profesional. Kreativitas membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya yang ada di dunia. Manusia kreatif membentuk dunia mereka sendiri. Mereka terus-menerus melakukan pencarian untuk membuktikan diri dan juga untuk membuktikan dunia mereka. Kreativitas mengekspresikan diri mereka dalam kemanusiaan, moralitas, dan juga spiritual. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam teori kebutuhan Maslow, bahwa manusia memiliki level kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar, rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk penghargaan diri, dan juga untuk aktualisasi diri, di mana kebutuhan tertinggi tidak dapat dipenuhi jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Pada masyarakat kreatif berbeda, mereka membalikan piramida tersebut, di mana mereka meletakkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan dasar sebagai manusia yang harus dipenuhi. Konsep ini disebut dengan spiritual capital. Mereka mencari suatu hal yang tidak dapat dibeli oleh uang. Mereka mencari arti hidup, arti kebahagiaan, dan juga realisasi spiritual. Selama beberapa tahun terakhir, pasar kelas menengah Muslim Indonesia telah mengalami revolusi karena adanya perubahan perilaku yang sangat mendasar ke arah sadar syariah. Pada saat ini, banyak fenomena wanita berjilbab, kemudian lahirnya bank syariah, hotel syariah, bahkan mulai untuk memperdebatkan kehalalan sebuah produk. Peta pemasaran Indonesia telah bergeser dari pasar rasional ke pasar emosional dan bahkan ke pasar spiritual. Perubahan demografi dan daya beli yang tinggi dari masyarakat Muslim telah menciptakan demand atau permintaan yang tinggi terhadap produk maupun jasa yang menawarkan nilai-nilai Islam sebagai nilai tambah. Konsep rumah sakit syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia, yaitu pelayanan kesehatan. Pada marketing 3.0, perusahaan harus melihat konsumen sebagai seorang manusia yang utuh. Manusia memiliki 4 komponen dasar, tubuh fisik, lalu ada pikiran yang mampu untuk berpikir independen dan juga melakukan analisa, perasaan yang dapat merasakan emosi, dan juga jiwa sebagai pusat filosofis. Model marketing 3.0 berbentuk segitiga yang terdiri dari 3 kata konsonan, yaitu positioning, kemudian ada diferensiasi, dan juga ada brand. Segitiga tersebut disempurnakan dengan 3I yang terdiri dari brand identity, kemudian ada brand integrity, dan juga ada brand image. Model ini dapat digunakan dalam pemasaran rumah sakit syariah. Brand identity adalah tentang bagaimana kita memposisikan brand kita di pikiran konsumen. Positioning haruslah unik dan juga relevan dengan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Diferensiasi merupakan DNA dari brand yang menunjukkan integritas yang sebenarnya dari brand. Diferensiasi merupakan bukti nyata tentang bagaimana merek menyampaikan apa yang telah dijanjikan dan juga memberikan kepuasan kepada konsumen. Dengan kata lain, brand integrity adalah tentang pemenuhan apa yang telah dijanjikan melalui positioning dan diferensiasi dari sebuah produk. Brand integrity adalah tentang menjadi kredibel, memenuhi janji, dan mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap brand kita. Target dari brand integrity adalah spirit dari konsumen. Akhirnya, brand image adalah tentang memperoleh hubungan yang kuat dengan emosi dari konsumen. Nilai dari brand kita harus memenuhi kebutuhan dan keinginan emosional dari konsumen. Pemasar harus menargetkan pikiran dan jiwa konsumen secara simultan untuk menyentuh perasaan konsumen. Positioning akan mencetuskan pikiran untuk mempertimbangkan keputusan membeli.
Lalu brand membutuhkan diferensiasi yang otentik untuk jiwa untuk mengonfirmasi keputusan membeli, dan terakhir perasaan akan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Label syariah dalam pelayanan rumah sakit memberikan penawaran kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan syariah. Proses sertifikasi syariah membantu rumah sakit untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit, baik pelayanan yang bersifat medis maupun non-medis, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk membangun brand integrity harus didukung dengan pelaksanaan pelayanan yang konsisten dengan yang telah dijanjikan. Terakhir, rumah sakit harus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang tidak hanya membuat konsumen atau pasien terbebas dari penyakit, akan tetapi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk realisasi dari hadis bahwa sakit adalah penggugur dosa. Pelayanan rumah sakit bersifat spesifik dan sangat sensitif. Oleh karena itu, dalam melakukan pemasaran harus memenuhi beberapa etika. Di antaranya, 1. Promosi harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Lalu, berikutnya, promosi tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat negara, agama, tata susila, adat budaya, suku, dan juga golongan. Lalu, promosi harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. Promosi tidak boleh menggunakan kata-kata paling, atau nomor 1. Misalnya, memberikan pelayanan kesehatan terbaik atau memberikan pelayanan kesehatan yang paling aman. Kemudian, promosi yang harus dilakukan tetap memiliki tanggung jawab sosial, di mana layanan yang ditawarkan harus profesional dan bermutu. Lalu, setiap institusi atau pelaku layanan kesehatan harus selalu mengacu kepada etika profesi dan etika rumah sakit, serta bekerja sesuai dengan pedoman dan standar layanan yang ada. Lalu, tarif layanan yang ditawarkan itu harus wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan ketentuan yang ada. Selain itu juga layanan yang ditawarkan harus merata dan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya, layanan yang ditawarkan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan. Lalu berikutnya, promosi layanan kesehatan adalah fundamental yang mengacu kepada 1. Falsafah promosi, di mana setiap institusi atau pelaku layanan kesehatan harus berada pada koridor kompetensi yang sehat. Lalu yang kedua, misi promosi, di mana misi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengguna jasa atau yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan, akan tetapi juga harus sejalan dengan manfaat sosialnya. Lalu yang berikut, sistem promosi bukan hanya menjual, tapi sekaligus akan meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat untuk memilih bentuk layanan kesehatan yang paling tepat bagi dirinya. Terakhir, secara umum, promosi harus bersifat informatif, edukatif, preskriptif, dan preparatif, di mana informatif yaitu memberikan pengetahuan mengenai hal ihwal yang ada relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah sakit yang efektif bagi pasien atau konsumen. Lalu, edukatif berarti memperluas cakrawala halayak ramai tentang berbagai fungsi dan program rumah sakit. Lalu, penyelenggaraan preskriptif di mana pemberian petunjuk-petunjuk kepada halayak ramai umumnya dan pasien khususnya tentang peran pencari pelayanan kesehatan dalam proses diagnosis dan juga untuk pemberian terapi. Lalu berikutnya adalah preparatif, di mana preparatif adalah membantu pasien atau keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan yang dimana kesemuanya ini harus diberikan secara konkret dan berdasarkan kepada kode etik Rumah Sakit Indonesia. Berikut merupakan contoh-contoh yang boleh dilakukan atau dicantumkan dalam media promosi, yaitu informasi mengenai letak rumah sakit, lalu informasi mengenai jenis dan kapasitas rumah sakit, lalu informasi mengenai kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh terkait dengan pelayanan rumah sakit, lalu selain itu juga fasilitas pelayanan yang dimiliki dengan sarana pendukung atau penunjangnya, serta kualitas dan mutu pelayanan yang telah dicapai seperti telah mengikuti dan lulus akreditasi, telah mendapatkan sertifikat ISO dan lain-lain, serta telah mendapatkan award dalam pelayanan. Dalam hal rumah sakit syariah, kita juga boleh mencatatkan bahwa rumah sakit ini telah tersertifikasi syariah berdasarkan keputusan dari DSN MUI ataupun MUKISI. Selain itu, yang boleh dilakukan adalah menjadi sponsor atau penyelenggaraan dalam kegiatan webinar, jalan sehat, dan yang lainnya seperti yang contoh ada pada slide ini. Berikutnya adalah mengenai pemasaran syariah, di mana daftar produk atau layanan rumah sakit itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islami. Selain itu, bentuk kerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan promosi layanan rumah sakit tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
dan pengelolaan media promosi sesuai dengan kaidah syariah, dan terakhir, komite syariah terlibat dalam memberikan rekomendasi terhadap tata kelola pemasaran syariah. Memasarkan rumah sakit syariah pada dasarnya memasarkan konsep Islam dalam organisasi pelayanan kesehatan. Hal-hal yang menjadi standar pelayanan syariah adalah sesuatu yang di era sekarang menjadi semacam kebutuhan bagi konsumen muslim yang mulai sadar syariah. Menjadi tantangan bagi divisi marketing masing-masing rumah sakit syariah untuk bagaimana hal tersebut bisa tersosialisasi di kalangan masyarakat Islam yang mulai mencari layanan syariah untuk kebutuhan pelayanan kesehatannya sekaligus menjadi syiar Islam. Ajaran Islam yang universal dan komprehensif adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yang menyentuh ke seluruh sendi kehidupan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW menggunakan berbagai strategi, termasuk strategi marketing dalam menyebarkan Islam, hingga ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia. Hal tersebut tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Cukup sekian pada perkuliahan hari ini. Berikut adalah referensi yang digunakan pada perkuliahan. Mangga silakan dibaca dan bisa dilihat di e-kuliah. Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi yang berada di e-kuliah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.